Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Red Dev ya. Dan ini adalah pembahasan terakhir kita mengenai tipe data kolektif ya. Seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah dictionary ya. Sebelumnya sudah saya kasih gambaran ya mengenai apa itu dictionary. Nah, pada video kali ini kita akan mengulas lebih rinci. Dictionary ya sama seperti kerabatnya sesama tipe data kolektif ya. Namun pada dictionary ini terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, menggunakan key sebagai pengganti indeks. Dan yang kedua, bisa ditambah, diedit, dan dihapus. Langsung saja kita menuju ke editor. Oke, ini dia editornya. Langsung saja kita ketikkan codingnya. Kita beri contoh seperti ini ya. Oke. Kita print. Mari kita debug terlebih dahulu. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, dia akan mencetak nilai sekaligus dengan key-nya. Nah, oke, bisa teman-teman lihat di sini di line 1 sampai 5 ya di sini. RAM titik 2 8 GB, prosesor titik 2 Intel Core, VGA titik 2. Nah, yang sebelah kiri titik 2 ini disebut dengan key ya. Nah, inilah pengganti dari indeks. Kalau pada list itu kita pakai indeks ya, list dan tuple. Kalau pada dictionary kita memakai key. Ini adalah key-nya. Nah, ini adalah value atau nilainya. Nah, hasilnya seperti yang teman-teman lihat di sini. Di output, dia mencetak key sekaligus dengan value untuk semua item. Ini adalah cara untuk mencetak dictionary secara keseluruhan. Sekarang kita akan mencetak data yang lebih spesifik. Misalnya kita hanya ingin data RAM-nya saja ya teman-teman. Kita buat seperti ini. Nah, kita run. Oke. 8 GB DDR4. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Dan hasilnya pun juga sama ya. Inilah alasan ya kenapa key ini disebut sebagai pengganti indeks. Kalau pada list biasanya kan seperti ini teman-teman ya. 0 atau 1 atau 2. Nah, pada dictionary untuk menampilkannya adalah seperti ini. Kita juga bisa menampilkan data yang ada dalam dictionary, tapi data yang akan kita tampilkan hanya key-nya doang ya. Dengan kata lain, value-nya atau nilai tidak ikut ditampilkan. Caranya adalah seperti ini ya. Kita hapus dulu. Mari kita run. Ups, dia function ya. Makanya tampilannya kayak gini. Kita run sekali lagi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, RAM, prosesor, VGA. Berikut penjelasannya pada line 6 ya. Perintah key ini digunakan untuk mengekstrak atau mengambil key yang ada di dalam dictionary. Yang mana hasil ekstraksi tadi ya, atau hasil pengambilannya itu disimpan di dalam list. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, dia kan kurung siku ya. Ini berarti hasil pengambilan atau extraction ya dari ini, pengambilan key yang ada di dictionary itu disimpan di sini di dalam list. Mari kita buktikan. Kita simpan dulu ya ke dalam suatu variabel, misalkan. Oke. Kunci ya. Karena key itu sama dengan kunci. Ups.
Nah, masih ingat kan teman-teman cara menampilkan isi di dalam list menggunakan perulangan for in? Kalau seandainya teman-teman lupa, boleh kembali ke seri pertama dari video tipe data kolektif. Nah, inilah bukti bahwa hasil pengambilan dari key ini disimpan di dalam list. Nah, ini adalah contoh coding untuk mengekstrak atau mengambil key. Lalu bagaimana caranya agar kita ingin mengekstrak value ya, value-nya saja tanpa mengikut sertakan key? Kita rubah saja keys ini menjadi value. Kita run lagi teman-teman. Ups, sorry ya, ada kesalahan sedikit. Kita coba kayak gini ya, kita praktikin aja. Oke. S-nya tinggal tadi teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, yang ditampilkan hanya value-nya saja atau nilai ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau kita ingin mengekstrak key, kita dapat menggunakan perintah seperti ini. Sama dengan, kita singkat aja ya. Ups, kok garis miring lagi. Oke, ini untuk mengekstrak key. Kalau ingin mengekstrak value, kita rubah saja seperti ini. Nah, mengekstrak value atau nilai yang ada di dalam ini dictionary ya, seperti ini. Dan hasilnya pun akan disimpan sebagai variabel data kolektif bertipe list. Sudah kita buktikan tadi ya teman-teman. Selain itu, kita juga dapat membuat dictionary di dalam dictionary ya, atau kalau bahasa kerennya itu nested dictionary. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, mari kita cetak ya teman-teman. Kita cetak. Oke. Bisa teman-teman lihat di sini. Aksesoris speaker Nemesis. Nah, seperti yang ada di sini teman-teman, seperti yang sudah kita set. Apabila kita ingin menampilkan isi di dalam key aksesoris, teman-teman buat saja key-nya di sini. Oke, kita run. Nah, dikarenakan key aksesoris ini menyimpan dictionary juga ya teman-teman, maka tampilannya pun seperti ini. Karena isinya dictionary, bukan string seperti 3 data yang ini. Oke, di dalam dictionary pun kita juga bisa menyimpan dictionary lagi. Berarti dia kalau bahasa itu ya, bahasa awamnya ini bisa beranak ini ya. Di dalam dictionary ini ada dictionary. Di dalam dictionary ini kita juga bisa menyimpan suatu dictionary lain, seperti contoh. Ups. Nah. Oke, ini kita contohkan saja, kita misalkan saja. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, dia juga menyimpan menyimpan dictionary lain. Di dalam dictionary ada dictionary dan ada lagi dictionary. Untuk menampilkan dictionary yang berada dalam dictionary lain ini, sama seperti cara sebelumnya, tinggal teman-teman buat saja key-nya ya. Karena di sini kita buat key-nya author. Di sini juga bisa author. Kita run. Oke, hasilnya juga sama ya, karena dia menyimpan dictionary. Maka outputnya seperti ini. Dan nilai yang disimpan di dalam key pada masing-masing dictionary itu tidak harus sama dictionary ya.
tidak harus dictionary atau string ya, atau tipe data tradisional lainnya. Teman-teman juga bisa menyimpan nilai lain seperti list ya. Kita coba masukkan list. 2, 3. Kita run. Nah, hasilnya pun juga seperti ini karena dia menyimpan tipe data list. Kita hapus dulu teman-teman ya. Nah, kita run. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini. Dia tidak hanya bisa menyimpan list, dia juga bisa menyimpan sets atau tuple ya. Dan sebenarnya teman-teman ya, ada satu hal yang lupa saya jelaskan di video sebelumnya. Cara nested dictionary ini juga berlaku untuk tipe data kolektif lain. Seperti contoh ya, kita balik ke belakang. Kita buat list 1 sama dengan ini, kita misalkan saja teman-teman ya. Nah, di sini boleh kita masukkan dictionary. Oke, itu value dan nilai ya. Kita singkat saja teman-teman. Oke. Ups. Kita jalankan. Oke. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, tampilannya pun juga seperti menampilkan data tipe dictionary ya. Karena di sini memang kita masukkan dictionary. Ini juga berlaku apabila kita masukkan tipe data lain seperti tuple atau sets ya. Dan dia juga bisa menyimpan list di dalam list. Bisa nested list ya. Ini saya berikan contoh singkat. Nah, di dalam list teman-teman bisa menyimpan list. Namun kalau cara seperti ini dia memiliki penamaannya tersendiri ya. Bukan nested list tetapi list multidimensi. Ada yang dua dimensi seperti ini ya. Ada yang 3 dimensi, ada multidimensi. Nah, kalau untuk list dia punya penyebutannya tersendiri, tetapi fungsinya pun sama seperti nested dictionary ya. Oke, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, cara ini ya. Ini juga berlaku untuk tipe data lain, tipe data kolektif lain ya teman-teman, seperti sets, tuple, dan ini dia juga bisa menyimpan tipe data lain, seperti yang sudah saya contohkan tadi ya. Di dalam list, dia menyimpan dictionary, begitu juga sebaliknya dictionary bisa menyimpan list. Itu juga berlaku untuk tipe data kolektif lainnya. Boleh teman-teman bereksperimen ya, bereksperimen sendiri. Karena apabila saya beberkan di video ini akan sangat panjang ya. Oke, tadi kita sudah mencontohkan cara membuat variabel dictionary. Berikut dengan cara menampilkan contoh nested dictionary. Lalu bagaimana caranya kita ingin merubah isi dari dictionary? Caranya adalah, oke ya, langsung saja kita buat seperti ini. Ini kita biarkan saja sebagai contoh. Oke. Misalkan teman-teman, kita ingin merubah isi dari kunci RAM ya. Kita ingin merubah nilainya. Cukup teman-teman buat saja seperti ini. Teman-teman masukkan key-nya. DDR3 misalnya ya. Oke. Mari kita run. Hasilnya adalah nilai di dalamnya berubah ya teman-teman. Sebelumnya 8 GB, sekarang jadi DDR 16 GB, DDR3. Cara ini juga berlaku untuk key yang lain teman-teman ya. Dan teman-teman pun juga bisa memasukkan tipe data lain. Di sini saya contohkan memasukkan tipe data list ya teman-teman. Kita run. Dan dia juga bisa memasukkan tipe data list. Jadi variabel dictionary ini benar-benar full custom ya. Bisa teman-teman otak-atik suka hati. Dan ini adalah cara untuk merubah. Bagaimana cara untuk menambah item di dalam dictionary? Caranya pun juga sangat mudah ya teman-teman. Cukup teman-teman buat saja seperti ini. Apa ya bagusnya kita bikin di sini? Saya pikir-pikir dulu.
Oke, kita misalkan saja sound card ya. Ini saya kadang-kadang aja nih teman-teman. Hehe, sorry. Spek, mari kita run. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Oke, di sini ada sound card DirectX Sound Control. Sama seperti yang kita masukkan di sini, teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah apabila kita ingin menambah item di dalam dictionary, cukup teman-teman masukkan item dengan key yang tidak ada di dalamnya. Maksudnya seperti ini. Di sini kita masukkan key-nya sound card. Sedangkan kita lihat di sini ya, di dalam dictionary spec, key yang tersedia adalah RAM, prosesor, VGA, aksesoris. Tidak ada sound card. Nah, apabila dia menambahkan item yang key-nya tidak ada di dalam dictionary, maka item tadi otomatis ditambahkan. Namun apabila kita membuat di sini key-nya sama seperti salah satu key yang ada di dalam dictionary, maka isinya akan berubah. Isinya akan berubah seperti ini. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Apabila dia terdapat key yang sama, maka dia akan merubah nilai dari key tersebut. Namun apabila terdapat key yang berbeda ya, tidak sama dengan semua key yang ada di dalam dictionary, maka dia akan otomatis menambah. Jika teman-teman ingin menghapus isi di dalam dictionary ya, menghapus salah satu item, teman-teman bisa menggunakan perintah pop ya. Dan penggunaannya pun sama dengan penggunaan pop pada list. Bedanya, kalau di list, itu kita menggunakan index, dan pada dictionary kita menggunakan key. Mari kita berikan contoh. Kita run ya teman-teman. Dan nilai yang ada di dalam kunci RAM pun menghilang. Tidak ada di sini ya, langsung ke prosesor, VGA. Ini cara pertama. Cara kedua, teman-teman bisa menggunakan pop item. Nah, kalau teman-teman menggunakan pop item, dia otomatis menghilangkan nilai yang ada di posisi terakhir. Seperti contoh teman-teman lihat di sini ya. Nilai di dalam key aksesoris menghilang karena aksesoris ini posisinya berada di akhir. Namun teman-teman, apabila teman-teman menggunakan Python versi 3.7 atau 3.4, itu saya agak lupa-lupa ingat ya. Intinya di situ ya teman-teman. 3.7 kalau nggak salah. Apabila teman-teman menggunakan Python 3.7 ke bawah, maka perintah pop item ini akan menghilangkan nilai secara acak. Bukan otomatis menghilangkan nilai yang di posisi akhir, tapi nilai yang akan menghilang adalah nilai yang berada di posisi acak. Ini adalah cara untuk menghapus item yang ada di dalam dictionary ya teman-teman. Kalau teman-teman misalkan ingin mengecek ya apakah suatu key ada atau tidak di dalam dictionary, teman-teman bisa menggunakan perintah if in seperti ini ya. Kita run. RAM adalah key, oke. Kita hapus saja teman-teman. Oke. Sekarang mari kita tes seperti ini. Nah, key tidak ada. Ups. Nah, key terdapat dalam dictionary. Jadi teman-teman bisa menggunakan perintah if in untuk mengecek apakah suatu key ada atau tidak di dalam dictionary. Normalnya teman-teman ya, kalau di list, if in ini mengecek apabila apakah suatu item itu ada atau tidak di dalam list. Namun pada dictionary fungsinya beda lagi ya, bukan mengecek keberadaan nilai, tapi mengecek keberadaan kunci. Kata kunci in ini tidak hanya berguna untuk mengecek keberadaan suatu key ya. Kata kunci in ini juga dapat teman-teman gunakan di dalam perulangan, lebih tepatnya perulangan for in ya.
For in untuk menampilkan isi item di dalam dictionary. Mari kita contohkan. Oops. Mari kita run. RAM, prosesor, VGA aksesoris. Oke. Di sini dapat kita simpulkan ya teman-teman. Kalau normalnya pada list ya, kalau pada tipe data list dan tuple, for in ini digunakan untuk menampilkan isi di dalam dictionary. Isi di dalam list ya, kalau pada list menampilkan isi. Lalu pada dictionary ini kelihatannya teman-teman, yang ditampilkan ini bukan isi ya. Bukan isi tetapi key atau kunci di dalam dictionary ini. Maka kalau kita menggunakan for in ya, untuk menampilkan isi bukan key, kita modifikasi sedikit coding ini. Nah, seperti yang di awal ya teman-teman. Kalau di awal tadi, kalau kita ingin menampilkan seperti ini ya. Dictionary, ini kata kuncinya. Case. Nah, karena perulangan ini kalau kita menggunakan SP ini ya. SP ini menyimpan key, maka kita masukkan ke sini. Kita masukkan di dalam spek kurung siku SP. Mari kita run. Apakah cara ini benar atau salah? Dan ternyata sesuai dengan ekspektasi ya teman-teman. Dia menampilkan value atau isi di dalam data dictionary ini. Seperti yang dilihat 8 GB Nvidia ini kan adalah isinya teman-teman ya. Kecuali yang di akhir ini di aksesoris. Kenapa bentuk tampilannya masih tipe data dictionary? Karena isinya adalah dictionary. Karena isinya adalah dictionary, maka otomatis di sini tampilannya dictionary. Dan di sini pun juga demikian teman-teman ya. Karena isinya adalah list, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah cara pertama ya. Cara kedua adalah menggunakan seperti ini. Betulkah? Kita lihat saja ya. Mari kita tampilkan. Jalan. Oops, too many values to unpack. Ada sedikit kesalahan. Mari kita run. Can only concrete str not dictionary. Oke, mari kita hapus variabel ini ya teman-teman. Maksud saya bukan variabel tapi kunci ya. Kita hapus kunci yang aksesoris tadi. Kita run. Oke, seperti yang dapat teman-teman lihat, kalau kita menggunakan cara sepertinya pada line 6 dan 7, ini kita masukkan kunci, isi, inspect.items. Ini berarti variabel kunci akan menyimpan key, variabel isi akan menyimpan value ya, atau isi di dalam key tadi. Key yang ada di dictionary, dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat. Namun cara ini memiliki kekurangan ya. Apabila datanya memiliki tipe nested dictionary seperti ini ya, atau terdapat dictionary di dalam dictionary, maka dia akan error. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Dia akan error. Jadi ya, saya sarankan apabila teman-teman memiliki data seperti ini, terdapat dictionary di dalam dictionary, maka kita pakai cara awal saja ya. Cara awal seperti ini. Nah, itu bisa menampilkannya tanpa error. Ups, kok masukkan kurung sini sih? Kita kan. Nah, dia tidak error. Sebenarnya apa sih isi dari spek item ini? Saya pun juga penasaran ya. Kita run. Oh, oke. Berarti teman-teman ya, kita hapus dulu. Kita run.
Dict items ini dia menyimpan masing-masing key di dalam tuple. Yang mana apabila dia memiliki banyak key di sini, itu artinya dia akan menghasilkan banyak tuple ya. Tuple ini pernah saya jelaskan ya, saya beberkan di video sebelumnya. Apabila teman-teman bingung, tuple ini apaan sih? Boleh kembali ke video sebelumnya. Oke, ini dia. Berarti key berikut dengan nilainya disimpan di dalam tuple seperti ini. Kumpulan tuple. Oke. Yang mana tuple tadi ini pun dibungkus di dalam list. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Ada kurung sikunya, berarti dia dibungkus di dalam list. Oke, berarti ini misteri dari items ya, teman-teman. Oke, ini dia. Kita sudah mempelajari cara membuat dictionary, menambah, menghapus, mengedit, dan menampilkan ya. Serta cara-cara lainnya untuk mengolah tipe data dictionary ini. Oke, ini adalah seri terakhir dari seri tipe data kolektif ya teman-teman. Yang pertama kemarin itu ada list, kedua set, tuple, dan ini yang terakhir dictionary. Cara ini sangat-sangat berguna ya teman-teman, sangat-sangat berguna. Apabila teman-teman ingin mempelajari itu data science ya, data science atau analisis big data. Nah, ilmu mengenai tipe data kolektif ini akan sangat berguna nantinya. Apabila teman-teman berurusan dengan masalah yang saya sebutkan tadi ya, ada data science, ada data mining, data analis, segala macam ya, yang berhubungan, itu akan benar-benar berkaitan dengan tipe data ini, tipe data kolektif ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan kita mengenai dictionary ini, dan ini adalah seri terakhir dari tipe data kolektif. Insya Allah pada video selanjutnya kita masuk ke function ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Saya undur diri teman-teman ya. Terima kasih karena telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.